Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Baik, Kak, baik. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang observasi dan analisis ilusi visual dalam karya seni dan desain. Namun sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kak Sivanora Agustina, kemudian ada saya sendiri Dua Stuti selaku moderator, kemudian ada Kak Armai Natasha Devi, dan Kak Nanda Mahfira Kenisa. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Kak Sivanora Agustina. Untuk waktunya dipersilahkan. Jadi di sini ada dua pengertian mengenai ilusi dan visual. Ilusi adalah suatu kesalahan persepsi atau persepsi palsu, menipu atau menyimpang sebuah visual yang tidak sesuai dengan hukum fisika dan matematika. Ilusi muncul karena permainan atau perlawanan dari warna. Prinsip pengorganisasian dari ilusi visual adalah kedekatan posisi, kesamaan bentuk, penutupan, kesinambungan, kesamaan arah gerak, dan kesederhanaan. Kemudian ada visual. Visual adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penglihatan. Kemampuan otak kita untuk menafsirkan visual adalah dengan yang kita sebut sebagai persepsi visual. Dalam persepsi visual itu, kita menggunakan keterampilan visual untuk membantu dalam menganalisis data dan kemudian ada teori ilusi visual. Yang pertama ada teori emisi atau emission theory atau extramission theory, yaitu teori yang mengatakan bahwa penglihatan terjadi karena cahaya memancar dari mata dan dihadang oleh objek visual. Yang kedua ada teori intromission, yaitu terjadi dikarenakan sesuatu masuk ke dalam mata sebagai perwujudan dari objek tersebut. Yang ketiga ada teori Gestalt. Menurut Arnhem, hal visual tidak dapat diungkapkan melalui bahasa verbal. Penglihatan mengingatkan dan mengarahkan hal tersebut. Melalui teori Gestalt menguraikan beberapa elemen visual, seperti keseimbangan, bentuk fisik, bentuk, pertumbuhan, ruang, cahaya, warna, gerakan, dinamika, dan ekspresi. Teori Gestalt sangat membantu sebagai metode visual dari perkembangan strategi visual, desain grafis, serta desain komunikasi visual seperti pada iklan hingga saat ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang analisis ilusi visual dalam karya seni. Yang pertama ada Surreal Optical Illusion dengan judul Change His Point of View yang akan disampaikan oleh Kak Nanda. Silakan. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Yang pertama yaitu Surreal Optical Illusion Change His Point of View. Didapat dari laman marketplace Shutterstock, karya di atas diunggah oleh akun bernama Frankie sebagai seorang konseptual asal Italia. Dalam format foto 5472 kali 3648 piksel tersebut, ia menamainya Surreal Optical Illusion Change His Point of View. Surreal berarti aneh. Surreal adalah mempertanyakan apa yang terpantau di mata Anda adalah nyata atau bertanya apa Anda berada dalam mimpi atau nyata. Sedangkan optical illusion atau biasa disebut juga visual illusion yang terjemahan bebasnya dapat disebut ilusi optik adalah tipuan tampilan atau visual yang terlihat berbeda dengan kenyataan objektif. Jadi surreal optical illusion yaitu tipuan tampilan atau visual yang terlihat berbeda dengan kenyataannya sehingga menjadikan objek tampak aneh. Adapun change his point of view, yang artinya manusia mengubah sudut pandangnya itu dimaksudkan agar kita sebagai penonton bisa bebas berpersepsi terhadap karya tersebut. Adapun analisis ilusi visual dari karya tersebut, yaitu mengandung ilusi warna berupa kecerahan yang berdasar pada teori match bands. Pada teori tersebut, fenomena pita match terjadi ketika strip dengan nuansa abu-abu yang serupa atau warna ditempatkan bersebelahan. Strip tidak tampak berwarna konstan, tetapi menjadi lebih terang saat mereka mendekati tetangga yang lebih gelap dan lebih gelap saat mereka mendekat tetangga yang lebih ringan. Ini hampir pasti merupakan hasil dari deteksi tepi yang dilakukan di suatu tempat di jalur visual, dan mungkin merupakan hasil dari penghambatan lateral. Anda mungkin berpikir bahwa menggunakan
praktisi yang lebih halus dan transisi yang lebih lembut antar corak abu-abu akan membuat efek banding berkurang. Faktanya, melakukan ini tidak ada bedanya. Sistem visual hanya bekerja lebih keras untuk membuat ujung-ujungnya menonjol. Salah satu cara sederhana untuk menghilangkan tampilan hitam match adalah dengan mengganti batas garis lurus antara abu-abu dengan yang berkeliaran tidak teratur. Dalam hal ini, mata tidak mendeteksi tepi dan pencampuran abu-abu yang halus terjadi. Begitupun dengan karya tersebut. Jika tidak ada tangga dalam gambar tersebut, maka mata kita akan otomatis menangkap bahwa orang pada gambar tersebut seperti duduk di luar balok. Akan tetapi karena adanya tangga tersebut, sistem visual yang awalnya hanya bekerja lebih keras untuk membuat ujungnya menonjol justru dihilangkan dengan mengganti garis lurus antara abu-abu dengan yang berkeliaran tidak teratur. Dalam konteks tersebut yaitu tangga. Dan akhirnya kita dapat berpikir bahwa orang itu bisa saja duduk di bagian dalam balok atau luar balok. Jadi pada intinya ilusi kecerahan pada karya tersebut sebenarnya membuktikan bahwa warna putih, abu-abu terang, dan abu-abu gelap pada dasarnya sama saja atau terlihat rata karena adanya konsep tangga yang menyeberang warna tersebut. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Nanda untuk pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas karya yang kedua, yaitu ilusi warna dengan judul Rotating Snap yang akan disampaikan oleh Kak Armai. Untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membawakan materi tentang ilusi warna. Dikutip dari laman Kompasiana, karya tersebut berjudul Rotating Snake, merupakan salah satu karya seniman yang berasal dari Jepang yang bernama Akiyoshi Kitaoka. Akiyoshi Kitaoka merupakan seorang profesor dari Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang. Lahir pada tanggal 19 Agustus 1961, yang meneliti secara khusus mengenai persepsi dan ilusi visual dari berbagai bentuk geometris, kecerahan, warna dengan landasan psikologi Gestalt soal rangsangan sensorik individu. Rotative snake mempunyai arti ular berbuta. Dapat dilihat melalui gambar di atas. Ketika kita melihatnya, objek tersebut seolah-olah berjalan. Sebenarnya tidak ada gerakan sama sekali dari objek dalam gambar tersebut. Mata kita sendirilah yang menggerakkannya. Inilah yang dinamakan ilusi visual. Adapun ilusi visual karya Akiyoshi Kitaoka memanfaatkan ketidakmampuan otak untuk menciptakan kembali dunia fisik disebabkan oleh persepsi yang diterima berdasarkan distorsi stimulus luar oleh mata. Ini disebabkan pola-pola geometris tertentu dari gambar objek sengaja didistorsikan, seperti bentuk, ukuran, letak, dan kecerahan warna-warna dengan luminositasnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dijelaskan oleh Kak Armai. Untuk selanjutnya kita akan menganalisis sebuah karya berjudul The Window Paradox yang diciptakan oleh István Orosz. István Orosz adalah seorang pelukis dari Hungaria. Ia dikenal karena karya-karyanya yang diilhami secara matematis. Objek-objek mustahil, gambar-gambarnya bermakna ganda, dan anamorfosis. Ilusi paradoks dihasilkan oleh objek yang paradoks atau tidak mungkin dalam kehidupan nyata dan 3 dimensi, tetapi terlihat sangat meyakinkan dan membingungkan dalam gambar 2 dimensi. Ilusi semacam itu seringkali bergantung pada kesalahpahaman kognitif bahwa tepi yang berdekatan harus bergabung. Karya The Window Paradox berhasil membuat mata kita seolah-olah melihat sesuatu yang bertentangan dengan logika itu, sesuatu yang sangat mustahil, mengakibatkan pertentangan dalam menerjemahkan suatu input visual. Mata kita seperti melihat bahwa jendela tersebut seperti terbuka mengarah keluar, namun juga seperti mengarah ke dalam. Karya yang dihasilkan oleh István Orosz ini menggunakan goresan-goresan yang menggambarkan 2 perspektif sekaligus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.